Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23 CNPM saya 234111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negosiasi. Pertama, pengertiannya. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah melalui diskusi, tawar-menawar, dan kompromi. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan dan posisi masing-masing. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi dapat terjadi antara anggota keluarga, teman, atau rekan kerja untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal seperti pembagian tugas, penyelesaian konflik, atau pembelian barang. Dalam konteks bisnis, negosiasi sering terjadi dalam proses pengadaan, penjualan, atau kerjasama antara perusahaan. Tujuan negosiasi bisnis adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam hal harga, kualitas, volume, atau syarat-syarat lainnya. Negosiasi melibatkan berbagai elemen seperti komunikasi efektif, pemahaman kepentingan dan tujuan, kemampuan untuk membaca situasi, serta keterampilan tawar-menawar dan kompromi. Penting bagi pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk dapat memahami dinamika proses negosiasi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam negosiasi, penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memahami kepentingan dan posisi pihak lain, serta mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. Selanjutnya, tujuan negosiasi. 1. Tujuan utama dalam negosiasi. Tujuan ini mencakup mengidentifikasi dan mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai dalam negosiasi. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai melalui proses negosiasi tersebut. Tujuan ini membantu dalam memfokuskan upaya dan mengarahkan diskusi menuju hasil yang diinginkan. 2. Memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Tujuan ini adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Hasil yang saling menguntungkan berarti bahwa setiap pihak merasa puas dengan hasilnya dan merasa bahwa kepentingan mereka telah diakomodasi dengan adil. Tujuan ini mendorong kolaborasi, kompromi, dan penyelesaian yang memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak. Dalam negosiasi, penting untuk menjaga keseimbangan antara mencapai tujuan individu dan mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Dengan mencapai hasil yang saling menguntungkan, negosiasi dapat membangun hubungan jangka panjang yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dan menciptakan kerjasama yang berkelanjutan. Selanjutnya, persiapan negosiasi. 1. Mengumpulkan informasi tentang pihak lain. Penting untuk mengumpulkan informasi tentang pihak lain yang akan terlibat dalam negosiasi. Ini meliputi pemahaman tentang kepentingan, tujuan, nilai-nilai, preferensi, dan kekuatan dan kelemahan mereka. Informasi ini membantu dalam memahami posisi dan motivasi pihak lain, sehingga memungkinkan untuk merancang strategi dan taktik yang efektif. 2. Menentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai melalui negosiasi. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terkait waktu. Menetapkan tujuan yang jelas membantu dalam memfokuskan upaya dan mengarahkan diskusi menuju hasil yang diinginkan. 3. Mengetahui batasan dan alternatif. Tentukan batasan dan alternatif yang dapat diterima sebelum memasuki negosiasi. Batasan dapat berupa batas waktu, batas anggaran, atau batasan lainnya yang membatasi kemungkinan kesepakatan.
Alternatif adalah solusi atau opsi lain yang dapat dipertimbangkan jika negosiasi tidak mencapai hasil yang diinginkan. Mengetahui batasan dan alternatif membantu dalam mengatur harapan dan merencanakan strategi yang sesuai. 4. Mempersiapkan argumen dan data. Persiapkan argumen dan data yang mendukung posisi dan tuntutan Anda. Ini melibatkan mengumpulkan informasi, fakta, statistik, dan contoh yang relevan yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen dan membuktikan nilai dari tuntutan yang diajukan. 5. Mempersiapkan strategi dan taktik. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, tetapkan strategi dan taktik yang akan digunakan dalam negosiasi. Pertimbangkan pendekatan yang akan digunakan, seperti pendekatan kooperatif atau kompetitif, serta taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, strategi negosiasi. 1. Strategi integratif. Strategi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dalam pendekatan ini, pihak-pihak berusaha untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan menciptakan nilai tambah bersama. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan semua pihak, sehingga menciptakan hubungan yang baik dan berkelanjutan di masa depan. 2. Strategi distributif. Strategi ini digunakan ketika ada sumber daya yang terbatas yang perlu dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, pihak-pihak berusaha untuk membagi sumber daya dengan cara yang adil dan merata. Tujuan utamanya adalah mencapai pembagian yang paling menguntungkan bagi pihak yang terlibat. 3. Strategi kompetitif. Strategi ini melibatkan upaya untuk mencapai keuntungan sebanyak mungkin untuk satu pihak. Dalam pendekatan ini, pihak yang terlibat cenderung bersaing satu sama lain dan menggunakan taktik-taktik untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi pihak yang bersifat kompetitif. Pemilihan strategi negosiasi tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam beberapa kasus, strategi integratif dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dengan membangun hubungan yang kuat dan menciptakan nilai tambah bersama. Namun, dalam situasi di mana sumber daya terbatas atau kepentingan yang sangat berbeda, strategi distributif atau kompetitif mungkin lebih sesuai. Penting untuk mempertimbangkan strategi yang tepat dan fleksibel selama negosiasi, serta memahami bahwa strategi yang efektif dapat berubah seiring perkembangan negosiasi. Fleksibilitas dan kemampuan untuk membaca situasi dengan baik adalah kunci dalam menggunakan strategi yang paling efektif dalam mencapai tujuan dalam negosiasi. Selanjutnya, keterampilan komunikasi dalam negosiasi. Pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif dalam negosiasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk saling memahami, berbagi informasi dengan jelas, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang kepentingan dan tujuan masing-masing pihak. Keterampilan komunikasi yang baik membantu dalam membangun hubungan yang baik, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan yang terbuka untuk berkolaborasi. 1. Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan penting dalam negosiasi. Ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada pihak lain, memahami apa yang mereka katakan, dan menunjukkan minat yang nyata terhadap perspektif dan kepentingan mereka. Mendengarkan aktif membantu dalam memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain, serta membangun kepercayaan dan saling pengertian. 2. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang relevan dan efektif adalah keterampilan penting dalam negosiasi. Pertanyaan yang baik membantu dalam mendapatkan informasi tambahan, mengklarifikasi pemahaman, dan mendorong pihak lain untuk berpikir lebih dalam. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang posisi dan kepentingan pihak lain, serta memperluas pemahaman tentang situasi. 3. Mengungkapkan pendapat dengan jelas dan tegas. Mengungkapkan pendapat dengan jelas dan tegas adalah keterampilan yang penting dalam negosiasi. Ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan tuntutan dengan jelas dan tanpa kebingungan.
Mengungkapkan pendapat dengan jelas dan tegas membantu dalam membangun argumen yang kuat, mempengaruhi pemikiran pihak lain, dan mencapai kesepakatan yang diinginkan. Selanjutnya, etika dalam negosiasi. 1. Membangun kepercayaan. Etika dalam negosiasi membantu dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan memegang prinsip-prinsip moral yang tinggi, seperti kejujuran, integritas, dan konsistensi, pihak-pihak dapat merasa lebih nyaman dan yakin dalam berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kepercayaan yang kuat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kooperatif dan memfasilitasi proses negosiasi yang lebih efektif. 2. Menghindari taktik yang tidak etis. Etika dalam negosiasi melibatkan menghindari penggunaan taktik yang tidak etis atau manipulatif. Ini termasuk menghindari penipuan, pemerasan, intimidasi, atau taktik lain yang merugikan pihak lain secara tidak adil. Menggunakan taktik yang tidak etis tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga dapat merugikan reputasi dan integritas pihak yang terlibat. 3. Menjaga integritas. Etika dalam negosiasi melibatkan menjaga integritas dan konsistensi dalam tindakan dan komitmen yang diambil. Pihak-pihak harus memenuhi janji-janji yang dibuat, memegang prinsip-prinsip moral, dan bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai yang mereka anut. Menjaga integritas membantu dalam membangun reputasi yang baik dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. 4. Menghormati kepentingan pihak lain. Etika dalam negosiasi melibatkan menghormati kepentingan dan hak-hak pihak lain. Pihak-pihak harus berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pihak lain dalam proses negosiasi. Menghormati kepentingan pihak lain membantu dalam menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Dengan memegang prinsip-prinsip etika dalam negosiasi, pihak-pihak dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, membangun kepercayaan, dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Etika dalam negosiasi tidak hanya penting untuk mencapai kesepakatan yang baik, tetapi juga untuk mempertahankan hubungan yang baik dalam jangka panjang. Terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulannya, negosiasi merupakan proses penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Perbedaan dalam tujuan, strategi, dan gaya komunikasi dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara kreativitas dan inovasi serta mengenali manfaatnya dalam bisnis. Persiapan yang baik sebelum negosiasi membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan, sementara keterampilan komunikasi yang efektif dan etika yang baik mendukung proses negosiasi yang sukses. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam negosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih, sekian pengertian saya tentang negosiasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.